Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhamidah, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Tayu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, saya Indri Murwati, CGP Angkatan 7 Kabupaten Pati dari SMK Negeri 1 Pati. Perkenalkan, saya Nurlaili Nafi, CGP Angkatan 7 Kabupaten Pati dari SMP Negeri 1 Gunung Wungkal. Perkenalkan, saya Ananda Wahyu Yatama Putra, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Pati. Saya dari SMP IT Ittihadul Muwahhidin. Pada kesempatan kali ini, kita berempat akan mempraktekkan praktek kucing. Di antara kita nanti akan bergantian menjadi coach, kuce, dan pengamat. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Praktek coaching sesi 1. Sebagai coach Ibu Indri Murwati, kuce Bapak Ananda Wahyu, pengamat 1 Ibu Siti Nurhamidah, pengamat 2 Bapak Nurlaili Nafi. Assalamualaikum Pak Nafi, Bu Hamidah, Pak Wahyu. Waalaikumsalam Bu Indri. Begini Pak Nafi, Bu Hamidah. Di sini tadi Pak Wahyu minta ke saya untuk melakukan proses coaching untuk masalah yang dihadapi. Bu Hamidah dan Pak Nafi, saya minta tolong jenengan jadi pengamat nih untuk kegiatan coaching saya dengan Pak Wahyu nanti. Siap Bu Indri, siap. Kemudian persiapan apa saja yang sudah Ibu Indri siapkan? Yang pertama adalah saya menyiapkan proses alur tirta, di mana nanti rubrik-rubriknya itu saya persiapkan untuk prosesnya sesuai dengan alur tirta. Begitu Ibu. Ya, wah bagus sekali Ibu. Kemudian yang fokus saya yang untuk saya observasi di bagian apa Ibu? Saya berharap Ibu mengobservasi ketiga kompetensi untuk sebagai seorang coaching, yaitu dari presence, mendengarkan dengan sepenuh hati, dan kemampuan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa Ibu. Iya, kemudian fokus saya ketika memberikan penilaiannya itu di bagian mana Ibu? Saya berharap Ibu memfokuskan ke bagian membuat pertanyaan yang berbobot. Karena menurut saya inti dari kegiatan coaching yang belum begitu saya kuasai dengan baik adalah membuat pertanyaan berbobot. Iya. Kemudian indikator keberhasilan tujuan dari kegiatan kucing kali ini apa Ibu? Ketika dari prosesnya saya sudah bisa melakukan coaching sesuai alur serta sesuai dengan prinsip dari kompetensi seorang coaching. Juga pada akhirnya hasilnya nanti saya berharap Pak dalam proses ini Pak Wahyu selaku coach bisa memunculkan ide-ide proses kreatif sehingga beliau dengan sendirinya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang akan kami bahas. Oh, ya siap Ibu, siap membantu. Terima kasih Bu Hamidah, Pak Nafi. Ya, sama-sama. Untuk waktunya ini mungkin kita akan langsung ya secara online karena berhubung posisi kita yang saling berjauhan dan jarak serta kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertemu. Begitu Ibu. Iya, siap Ibu, siap membantu. Terima kasih. Pak Wahyu sudah siap? Halo Pak Nanda Wahyu. Iya Bu. Oke. Proses coaching kita secara online ya Pak? Oke.
Gimana Pak Wahyu kabarnya? Ini di tempat saya sedang hujan, Bu. Ya, sambil hujan ini saya sambil berpikir ya, Bu, karena sedang galau ini, Bu. Galau kenapa Pak? Jadi kegiatan hari ini itu mau membantu dengan mengatasi kegalauan. Nah, masalahnya dengan galau apa ini? Jadi kebetulan ini Bu Indri mau membantu saya, terima kasih ya. Ini saya sedikit ada permasalahan, Bu. Ini kan saya dapat amanah jadi wali kelas di kelas 7, di kelas yang baru, anak-anak baru kelas 7 itu. Dimana setelah berjalan 1 semester, Bu, ya, kita akan melaksanakan laporan perkembangan siswa. Nah, yang mana saat laporan perkembangan itu ada beberapa wali siswa yang menginginkan bahwasanya anaknya itu diharapkan mendapatkan nilai yang bagus. Hanya saja dari laporan teman-teman pengampu mapel di kelas 7, orang tua yang menginginkan anaknya itu mendapatkan nilai bagus, itu anak-anaknya itu motivasi belajarnya kurang, kemudian juga kemampuannya juga kurang, sehingga nilainya tidak bisa maksimal. Seperti halnya misalnya kalau dalam pembelajaran saat gurunya mengajar itu mereka ada yang bermain sendiri, kemudian ada yang mengganggu temannya, usil dan sebagainya. Bahkan ada yang menyengaja untuk terlambat masuk ke kelas. Itu laporan dari beberapa guru mapel yang saya terima. Nah, ini saya gimana ya caranya agar tuntutan atau keinginan atau harapan dari orang tua ini bisa terwujud gitu. Berarti ini Pak Wahyu sedang bingung ya. Di satu sisi bahwa tuntutan orang tua menginginkan nilainya baik, tapi pada kenyataannya di lapangan siswa-siswanya itu motivasinya kurang dan kemampuannya kurang. Begitu nggak Pak Wahyu? Iya, Bu. Oke, jadi tujuan kita hari ini adalah mengatasi. Ya, tujuan kita hari ini saya yang pertama ingin sharing ya dengan Bu Indri, di mana saya ini memiliki sebuah permasalahan. Barangkali nanti setelah saya sharingkan dengan Bu Indri ini, permasalahan yang saya hadapi ini bisa terselesaikan. Kemudian setelah saya bercerita dengan Bu Indri, dapat kiranya nanti saya menemukan jalan keluar terhadap permasalahan atau kegalauan yang sedang saya alami ini. Karena yang namanya wali murid atau wali siswa ini sangat ingin sekali anaknya ini mendapatkan nilai yang bagus, karena mereka juga memiliki keinginan bahwasanya nantinya setelah lulus dari sini mereka ingin anaknya juga masuk di sekolah yang favorit. Tentunya kan harus mendapatkan nilai yang bagus, Bu. Nah, semoga saja nanti dari percakapan kita hari ini saya bisa sharing dengan Bu Indri, sedikit demi sedikit masalah saya terurai dan saya bisa mendapatkan solusi terhadap masalah yang sedang saya hadapi. Iya, Pak Wahyu. Semoga kegiatan coaching kita hari ini bisa menemukan solusi terhadap apa yang Pak Wahyu hadapi. Nah, kira-kira dari keadaan siswa panjenengan gimana Pak Wahyu saat ini? Kondisi real di lapangan yang jenengan hadapi. Iya, Bu. Jadi di kelas saya, Bu, di kelas 7 ini kebetulan
semua siswanya adalah laki-laki. Nah, saya menjadi wali kelas di kelas 7 di laki-laki. Jadi di tempat saya itu dibagi menjadi 2 kelas, Bu. Kelas A itu kelas putra, kelas B itu kelas putri. Nah, kebetulan saya wali kelas di kelas putra. Kondisi di kelas saya ini ya bermacam-macam, karena mereka berasal dari berbagai daerah, tidak hanya dari Pati saja. Ada yang dari Rembang, ada yang dari Kudus, kemudian juga ada yang dari Semarang, Solo, kemudian ada yang Bekasi, bahkan ada yang dari luar Jawa. Berbagai macam perbedaan dari mereka itu juga sudah berbeda ya Bu, baik dari cara gaya belajar, kemudian bagaimana dulunya dia sekolah, di sekolahnya bagaimana dan sebagainya, itu juga sudah berbeda. Nah, dari perbedaan itu ternyata menimbulkan berbagai macam permasalahan bagi saya, ya. Yang setiap daerah itu kan memiliki kultur sendiri-sendiri, sehingga mereka dalam belajar itu berbeda-beda. Ada yang rajin, ada yang kemudian ada yang kurang dan sebagainya. Termasuk gaya belajar mereka ada yang menginginkan ketenangan, ada yang harus dengan musik atau dengan keramaian dan sebagainya. Nah, ini kan yang harus nantinya juga saya pikirkan itu bagaimana untuk menyelesaikan dan mendapatkan titik tersebut. Namun secara kemampuan, kalau laporan dari guru mapel ini memang yang ada di grade terendah ya, misalnya itu ada 2 orang, ya. Sedangkan yang 2 orang ini, orang tuanya ini menginginkan anaknya nilainya bagus, Bu. Macam cara ini sudah dilakukan oleh teman-teman dan sebagainya, termasuk saya juga melakukan pengajian dan tambahan materi khusus bagi anak itu. Namun memang dia ini konsentrasi dan motivasi belajarnya memang kurang. Nah, berarti begini, dia itu raganya itu ada di sini, tapi pikirannya itu tidak sedang di sini gitu loh, Bu. Jadi ketika diajarkan itu ya anaknya hanya diam dan sebagainya, tapi pandangannya itu kalau kita lihat itu seperti tidak fokus dalam pembelajaran gitu. Nah, ini yang perlu harus saya segera selesaikan lah. Minimal ada perubahan dari semester 1, kemudian nanti di semester 2-nya anak ini terjadi peningkatan terhadap nilai yang diperoleh. Seperti itu, Bu. Oke, berarti kondisi yang Pak Wahyu pegang ini adalah wali kelas putra semua dengan kondisi yang berbeda-beda, latar belakang berbeda, kemampuan dan gaya belajarnya berbeda. Tapi masalah yang dengan hadapi khususnya adalah ada 2 siswa nih Pak yang harus mendapatkan perhatian lebih, gimana itu nanti berpengaruh ke teman-temannya dan 2 orang tua siswa tersebut punya tuntutan lebih, tidak sesuai dengan kondisi anaknya. Nah, kedepannya jenengan kan pengen untuk menjadi lebih baik. Nah, kira-kira kalau skala 1 sampai 10 kondisi siswa tersebut sekarang itu di posisi berapa, Pak? Kondisi sekarang ya, Bu. Saat ini ya anak ini mulai ada sedikit perubahan. Cuman sepertinya kok treatment saya ini mungkin terlalu keras ya, Bu. Karena kan ibaratnya begini, dari curhatan orang tuanya tadi langsung saya sampaikan ke anaknya, orang tuamu ini inginnya itu kamu mendapat nilai bagus loh dan sebagainya. Nah, ini kan seperti saya ini memaksa dia untuk mendapatkan nilai yang bagus. Tapi kembali lagi harusnya kan kepada anaknya,
bagaimana sih menumbuhkan kesadaran untuk anak ini untuk mau belajar sehingga mendapatkan nilai yang bagus. Karena kan benar-benar ini anak adalah yang diharapkan orang tuanya gitu loh, untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nah, yang saya takutkan kan ekspektasi orang tua ini sudah tinggi, tapi pada kenyataannya kok anaknya tidak mampu. Nah, orang tua tidak sadar dengan ini, dan juga anaknya tidak sadar juga kalau dia ini diharapkan oleh orang tuanya. Nah, ini kan juga bingung juga ya, sehingga harus diselesaikan ini. Sebentar Pak, saya tak cek Filmora saya dulu. Oke. Aman. Oke, kita lanjut. Berarti kondisi siswanya saat ini belum sesuai dengan harapan ya Pak? Iya, belum sesuai. Kalau dari tadi jenengan belum sesuai harapan, kira-kira harapan real dari jenengan, dari orang tua ke depannya, anak tersebut bagaimana Pak? Apa yang diharapkan dari anak tersebut yang diinginkan? Kira-kira kalau saya mendengarkan yang disampaikan oleh beberapa teman-teman yang mengajar di kelas saya ini, anak ini itu lebih antusias itu kalau pembelajarannya itu dilakukan dengan audio visual. Jadi seperti diputarkan video dahulu atau ibaratnya dari YouTube seperti itu, atau guru mendownloadkan video dulu, atau ada diawali dengan motivasi dan sebagainya. Sepertinya dia itu lebih tenang. Tetapi kalau gurunya itu tidak menggunakan media dalam pembelajaran, anak ini tuh cenderung nanti baru mengikuti pembelajaran hanya 10 menit, 15 menit, nanti terus seperti moodnya berubah gitu ya Bu. Jadi hanya glosor di meja dan sebagainya, disuruh nyatet juga seperti ogah-ogahan gitu loh Bu. Sehingga ya mungkin kita juga harus membuat strategi pembelajaran, dari mulai memilih materi sampai dengan penggunaan media itu juga harus disesuaikan. Tapi kalau setiap hari memakai video terus juga mungkin juga bosan. Nah, mungkin bisa diselingi dengan yang lainnya, ada ice breaking lah atau apa mungkin ya. Karena sepertinya anak ini anak yang tipikal kinestetik gitu. Gerak-geraknya terlebih dahulu, sehingga kalau badannya sudah gerak sepertinya kok dia bisa konsentrasi. Mungkin kalau saya coba, mungkin dari saya dulu lah untuk mencoba ketika saya mengajar, mungkin kalau berhasil ya mungkin nanti bisa teman-teman, mungkin kok arahnya anak itu ke situ. Oke, berarti targetannya anaknya bisa menjadi lebih aktif disesuaikan dengan gaya belajar dan minat anak tersebut ya Kak. Nah, tadi jenengan cerita bahwa anak tersebut kan suka bergerak. Kira-kira untuk kedepannya, untuk menghadapi kondisi tersebut, apa yang Bapak rencanakan untuk memberi treatment, apa yang Bapak rencanakan terhadap anak-anak tersebut Kak? Ya, untuk ke depan itu saya memiliki rencana. Yang pertama memang per 2 minggu saya akan membuat seperti problem solving. Jadi saya mengajak teman-teman yang mengaku di kelas saya minta data, ibaratnya saya wawancara seperti itu loh, terkait perkembangan anak tersebut. Karena kan saya tidak bisa membuat sebuah penilaian tanpa adanya data, sehingga saya pertama berkolaborasi dengan teman-teman yang mengambil di kelas 7 untuk mencoba bersama memecahkan permasalahan pada anak ini. Nah, anak ini
ekspektasi orang tuanya sangat tinggi gitu. Jadi kalau tidak diakomodir, nanti terjadi perbincangan yang kurang enak di sekolah gitu. Nah, kemudian ini kan perlu kita segera selesaikan. Kemudian yang kedua, yang saya coba menyusun strategi pembelajaran yang bisa mendukung untuk anak ini menjadi minimal suka lah terhadap pembelajaran, minimal dia mau memperhatikan, bisa konsentrasi. Itu berarti kan sudah ada beberapa persen nantinya ilmu yang masuk kalau dia konsentrasi. Tapi kalau penerimaannya dia ini sudah ogah-ogahan, malas, sehingga itu kan nanti menyebabkan dia tidak bisa menerima ilmu. Jadi rencana saya itu Bu, saya berkolaborasi dengan teman-teman, mengumpulkan data per 2 minggu, sehingga nanti akan kita lihat apakah ada perbaikan atau perubahan dari dia atau tidak. Kalau tidak, berarti ada treatment yang harus kita berikan pada anak ini. Kalau dia ada perubahan, berarti kita harus konsisten untuk mengawal anak ini supaya berubah, kemudian mendapatkan nilai yang baik. Oke, rencana Pak Wahyu sangat bagus sekali ya, melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan guru lain tiap 2 minggu sekali dan menerapkan strategi pembelajaran. Nah, kira-kira Pak, ini kapan akan dilaksanakan? Gimana Bu, bisa diulangi? Oh iya, mohon maaf, di sini suaranya sedang hujan deras. Iya Bu. Iya, tadi kan Pak Wahyu sudah membuat rencana nih. Nah, pelaksanaan action paling dekat itu kapan bisa dilaksanakan rencana-rencana tersebut? Yang paling dekat ya, yang pertama saya coba tadi Bu. Sepertinya kok anak ini tipikal yang audiovisual, sehingga saya mencoba nanti mencari media pembelajaran itu yang menggunakan video. Nah, saya coba amati dari situ. Kalau itu membuat dia bisa berkonsentrasi, minimal dia tenang mau mendengarkan pembelajaran, maka akan saya lanjutkan untuk ke depannya. Tetapi kalau ini belum berhasil, maka saya coba lagi anak ini pakai media yang lain, atau bahkan nanti membuat seperti proyek. Nah, saya coba dari situ, sehingga nanti berbagai strategi itu mana yang kira-kira tepat, sehingga nanti akan saya gunakan untuk kedepannya untuk mewujudkan mendapatkan nilai yang baik tadi. Berarti ini yang paling dekat yang akan jenengan praktekkan adalah menerapkan strategi pembelajaran ya Pak? Pak Wahyu? Ya benar Bu. Oke, kira-kira dari rencana gagasan-gagasan dengan ini, siapa saja yang jenengan bisa ajak untuk melakukannya, Pak? Yang bisa membantu saya nanti ya, yang pertama tentunya dari teman-teman ya, teman yang mampu di kelas 7 kita ini ya, saya minta session sharing ya, kita untuk mencari permasalahan terhadap anak ini, cari jalan keluar dan sebagainya. Dan yang kedua, mungkin saya juga harus melibatkan orang tuanya Bu. Dengan ekspektasi yang tinggi ini kan tidak boleh hanya dibebankan kepada guru, tapi juga harus ada peran orang tua. Kalau guru di sekolah sudah berusaha maksimal, tapi di rumah itu orang tua tidak ada pengawalan dan sebagainya, kan sama saja nanti usaha kami dan teman-teman yang sia-sia gitu. Kita sudah maksimal mengingat, dan sehingga nanti juga orang tua ini kita ajak untuk kerjasama gitu, menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga ya memang
dari diri anak ini sendiri. Saya yakin anak ini itu memiliki kemampuan, hanya saja memang membutuhkan motivasi. Sehingga kalau ini motivasi ini bisa kita gali dan kita munculkan pada anak ini, saya yakin kok mulai ada perubahan terhadap anak tersebut. Tentunya di nilainya, minimal di nilainya. Ya ada naik-naiknya sedikit gitu lah Bu, dari yang semester 1 gitu. Berarti dari hasil diskusi coaching kita hari ini, apa sih yang akan segera Pak Wahyu praktekkan dalam waktu dekat ini? Keyakinan saya ya saya sih yakin ya, tapi kalau diukur dari skala ya mungkin 8 sampai 9. Karena memang mengapa saya tidak berani 10, karena memang ini kembali lagi nanti juga kepada anaknya juga, karena apakah dia ini benar-benar motivasi dalam dirinya bisa keluar atau tidak dan sebagainya. Karena keberhasilan strategi saya nantinya ini juga berpengaruh juga kepada anak tersebut. Kalau dianya tidak memiliki niat atau keinginan untuk berubah, ya mungkin tidak. Kembali lagi ke materi, siapa saja yang bisa diajak di dalam kegiatan ini? Tadi ada rekan kerja, orang tua, siswa itu sendiri. Nah, dari kegiatan coaching kita kali ini, apakah yang Pak Wahyu harapkan sudah tercapai? Ya, alhamdulillah setelah bercerita atau menyampaikan kepada ibu, alhamdulillah saya mulai menemukan jalan keluar terhadap masalah yang saya alami. Tadi saya berkolaborasi dengan saya mencari media pembelajaran yang tepat serta selalu berkomunikasi dengan orang tua untuk menjalin kerjasama, sehingga pengawalan terhadap anak yang memiliki ekspektasi yang tinggi dari orang tua ini bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah hari ini coaching kita ternyata menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk Pak Wahyu. Demikian sesi coaching kita akhiri. Terima kasih atas waktunya untuk Pak Wahyu. Kita akhiri sampai di sini. Monggo, jenengan kalau mau live juga boleh, silahkan. Kalau mau tetap stay di ruangan juga dipersilahkan. Begitu kita akhiri. Terima kasih Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bu Indri. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Hamidah, Pak Nafi, bisa dengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indri, sangat jelas suaranya. Untuk suara kameranya bisa kelihatan kah untuk saya? Bisa Bu, jelas kameranya. Monggo. Itu tadi Bu kegiatan coaching saya. Menurut Ibu bagaimana? Menurut saya, apa yang sudah dilakukan pada saat kegiatan coaching, yang pertama dari catatan saya, antara sudah ada keakraban, suasana yang akrab, pertanyaan yang akrab antara coach
Bu Indri dengan kucingnya Pak Ananda sudah ada suasana keakraban sehingga pertanyaan mengalir dan tidak terkesan kaku, mengalir apa adanya. Kemudian mengenai dari alur tirtanya, tujuannya jelas, percakapannya yaitu tentang ada seorang siswa mencari solusi dari masalah siswa yang orang tuanya menginginkan nilainya baik, padahal anak itu kurang aktif dalam pembelajaran, tujuan, kemudian identifikasi dari masalahnya juga jelas, dan Bu Indri mampu menggiring dari kucingnya Pak Ananda untuk mendapatkan menemukan jawaban-jawaban dari solusi dari masalah siswa tersebut. Kemudian mungkin kompetensi apalagi yang mungkin bisa dikembangkan untuk berikutnya, mungkin kita bisa berlatih dengan teman-teman lain bagaimana praktek pelaksanaan coaching itu seperti apa. Kemudian setelah dari hasil dari praktek coaching yang dilakukan oleh Bu Indri dan Pak Nanda ini juga saya bisa menarik beberapa kesimpulan. Pak Nanda bisa memperoleh beberapa solusi, diantaranya dia akan melakukan kolaborasi dengan guru dan juga orang tua. Kemudian juga akan mengubah dari beberapa strategi pembelajaran, dimulai dari Pak Nanda, kemudian nanti akan disampaikan juga karena berkolaborasi dengan guru yang lain, menyampaikan kepada guru-guru yang lain. Terima kasih Bu Indri atas kesempatannya, Pak Nanda. Terima kasih. Terus dikembangkan selalu. Terima kasih Bu Hamidah, Pak Nafi. Praktek coaching sesi 2. Sebagai coach Ibu Siti Nurhamidah, coach Ibu Indri Murwati, dan sebagai pengamat 1 Bapak Nurlaili Nafi, dan pengamat 2 Bapak Ananda Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pada saat ini saya Hamidah akan berencana untuk melakukan praktek coaching bersama Bu Indri. Saya sebagai coach dan coachnya adalah Bu Indri. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak Nafi dan Pak Nanda. Saya berkeinginan Pak Nafi dan Pak Nanda bisa membantu saya untuk menjadi pengamat dalam kegiatan coach dan coaching kami. Gimana Bapak? Iya siap Bu. Ya. Suara saya terdengar ya Bu? Iya terdengar Bapak. Walaupun dalam secara daring, sebenarnya saya dengan Bu Indri sudah mempersiapkan beberapa perencanaan, diantaranya membuat pertanyaan, kemudian dan rubrik penilaiannya, Bapak. Iya, sudah dipersiapkan semuanya ya Bu untuk rubrik penilaiannya. Kira-kira bisa disampaikan sebelum kita observasi ke depannya, sebelum kita lakukan coaching, rubrik penilaiannya apa saja Ibu? Pada rubrik penilaiannya yang pertama adalah dari bobot pertanyaannya, yaitu mengikuti alur tirta, yaitu dari tujuan, identifikasi, dan rencana dan tanggung jawab. Kemudian dari itu kami berkeinginan supaya di antara kami ini
Bu Indri terutama menjadi kunci itu mendapatkan sebuah solusi dari masalah yang dihadapinya. Ya, baik Bu Kamida. Saya akan coba lakukan pengamatan, nanti kita akan evaluasi sejauh mana coaching ini semoga bisa berhasil kita laksanakan, dan Ibu Indri juga bisa mendapatkan ide-ide baru dan solusi atas masalah nanti yang akan disampaikan. Sebelum kita lanjutkan, fokus apa nanti dari rubrik penilaian itu, nanti fokusnya Bu Kamita mau fokus ke mananya ini? Ya, fokus saya seperti tadi yang saya ungkapkan di depan, yaitu tentang beberapa pertanyaan, bobot dari beberapa pertanyaan yang saya lakukan, ya di mana pertanyaan itu bisa membantu dari Bu Indri untuk mencari solusi dari permasalahan yang diutarakan. Iya. Baik, siap Bu. Kalau gitu boleh nanti kita mulai ya. Ya, silakan Bu Kamida. Ya, terima kasih Pak Nafi atas waktunya. Pak Nanda juga terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Hamidah. Apa kabar Bu Indri? Alhamdulillah sehat Bu, tapi masih agak galau, bingung Bu, agak gemes ini sama murid saya. Kok sampai gemes-gemes gitu ya Bu ya? Padahal Bu Indri ini kan anak SMA Bu. Iya Bu, murid saya ini kan SMK, mayoritas kan siswi ya Bu ya, murid perempuan. Cuma gini Bu, saya ngajar di beberapa kelas. Ada di salah satu kelas itu, saya biasanya jadwalnya habis istirahat Bu. Jadi mereka itu istirahatnya istirahat kedua, istirahat jam 12. Jadi ketika mereka masuk ke kelas saya itu, banyak anak-anak yang sering terlambat. Alasannya antri sholat, antri ke kantin, ada kumpul mau acara kegiatan sekolah, dan itu sering sekali Bu. Sudah saya peringatkan berkali-kali, itu mereka ya seperti itu terus Bu. Ini anak kelas 1 Bu. Jadi mereka tuh beberapa kali sering telat dengan alasan seperti itu, dan tidak kapok. Gemes saya sampai gemesnya ya Bu ya. Iya. Kemudian apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya, saya berharap dengan obrolan kali ini itu bisa memberikan saya inspirasi jalan keluar bagaimana sih menghadapi mereka supaya mereka itu nantinya jadi anak yang tertib, menghargai orang, datang tepat waktu gitu Bu. Gitu ya Bu ya masalah. Kemudian saya ingin Bu Indri menceritakan sebenarnya bagaimana kondisi di kelas itu sehingga mereka itu sering terlambat masuk ke kelas setelah jam istirahat. Padahal kan sudah ada bel berbunyi ya Bu ya. Sudah Bu. Jadi mereka ini adalah kelas 1 dengan lokasi yang sebenarnya cukup dekat dengan ruang guru, cukup dekat dengan pantauan para guru ya. Jadi di atas kopses gitu Bu. Tapi ya memang dia itu lokasinya di depan. Sementara lokasi musola itu pojok belakang berseberangan jauh. Kantinnya juga agak jauh Bu. Dibandingkan kelas-kelas lain, mereka itu hitungannya ya lokasinya yang paling jauh dari fasilitas kantin dan musola. Jadi mereka itu ya sering menggunakan alasan tersebut Bu. Karena lokasinya jauh, mereka harus antri untuk sholat, untuk makan. Itu kalau untuk sholat dan makan. Dan kan anak kelas 1 ini kelas 1 10 pemasaran 2. Anak-anaknya itu cukup aktif Bu, mengikuti program-program kegiatan sekolah. Kan sebelum kegiatan itu mereka biasanya melakukan koordinasi
koordinasinya dilakukan saat jam istirahat. Tapi mereka kadang sengaja bablas, molor-molor gitu. Masuk ke kelas saya jadinya telat, Bu. Dan ternyata itu tidak hanya terjadi di kelas saya. Kelas-kelas guru lain juga seperti itu, Bu. Padahal sudah diperingatkan berkali-kali. Kan saya jadinya gemes. Ini sudah diomongi baik-baik gitu loh, Bu. Enaknya ini anak ini diapakan begitu loh. Sampai gemes ya Bu ya. Iya. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira kondisi siswa itu di angka berapa ya Bu ya? Sebenarnya mereka anak baik, Bu. Cuma kok sering diulangi gitu ya. Kalau posisi sih sekarang ya angka 7 lah ya, Bu. 6,5 sampai 7. Karena yang melakukannya itu banyak. Sekelas 30-an siswa dan yang melakukan keterlambatan itu bisa sampai 10 siswa setiap harinya. Ganti-ganti anaknya. Berarti lumayan merata ya Bu ya kalau gantian, kecuali Iya. kalau hanya ada anak 10. Virusnya sudah menyebar, nggak Iya, hanya anak Bu. 10, tapi sudah menyebar ke rekan yang lain. Betul. Kemudian apa yang Ibu inginkan terkait dengan kondisi siswa-siswa yang sering terlambat seperti itu? Ya, saya inginnya ya mereka itu punya kesadaran diri bahwa kalau sudah jam pelajaran, sudah bel, ya mereka entah bagaimana caranya, bel itu sudah ada di dalam ruangan gitu, Bu. Dan ya mereka punya kesadaran sekaligus kemampuan untuk memanage bahwa mereka itu bertanggung jawab untuk berada di kelas ketika bel sudah masuk. Ibu inginnya mereka siswa-siswa kelas 10 itu tertib masuk kelas. Kemudian kira-kira Ibu mengetahui nggak beberapa hambatan yang menyebabkan mereka itu terlambat sampai ke kelasnya? Yaitu tadi, Bu, memang secara jarak mereka agak jauh dengan kantin maupun musola. Tapi kan itu sebenarnya bukan permasalahan utama. Menurut saya permasalahan utama mereka adalah di sini adalah komitmen. Komitmen untuk mau masuk tepat waktu. Kadang satu anak sudah beres, besok ganti lainnya, ganti-ganti gitu ya, Bu. Nah, sekarang kira-kira Ibu punya nggak sebuah solusi supaya mereka itu bisa masuk ke kelas tepat waktu, tidak gantian? Apa mereka memang kompak ketika ada jamnya Bu Indri maupun jam pelajaran yang lain, mereka bisa masuk tepat waktu? Kira-kira saya sempat kepikiran, Bu. Saya ingin mendengarkan apa ya? Pertama yang ingin saya lakukan adalah mendengar dari sudut pandang mereka. Apa sih yang mereka alami yang selama ini belum saya ketahui, belum sampai saya deteksi. Pengen menggali informasi dari mereka, dari sudut pandang siswanya itu sendiri. Kemudian setelah itu saya juga akan menggali informasi tersebut juga dari orang tua. Apakah memang anaknya bakatnya seperti itu atau memang karena keadaan. Terus yang namanya kelas itu bukan kelas saya ya, Bu ya. Saya sebagai guru mata pelajaran tentunya saya harus koordinasi dengan guru wali kelasnya beserta guru BK-nya. Karena kalau seperti ini kan tidak mungkin bisa saya atasi sendiri. Dari menggali info apa yang terjadi, kedepannya saya ingin membuat kesepakatan kelas, Ibu. Jadi membuat kesepakatan kelas yang menurut mereka penting untuk dilakukan. Jadi mereka itu mau melakukannya bukan karena saya marahi, bukan karena saya nasihati, bukan karena saya omeli, bukan karena konsekuensi atau hukuman yang menanti mereka, tapi dengan membuat keyakinan kelas itu, harapannya mereka punya kesadaran. Dari kesadaran itu muncullah suatu komitmen. Kelihatannya itu deh, Bu.
Dan mungkin saya juga minta guru-guru untuk memberi masukan lah ke mereka. Iya, itu dengan siswa ya Bu ya, dengan kira-kira rencana Ibu untuk melakukan kolaborasi dengan guru yang lain untuk untuk menangani masalah ini bagaimana? Misalnya dengan pihak kantin, dengan pihak pimpinan kepala sekolah, pejabat-pejabat yang lain bagaimana? Iya, mungkin saya perlu koordinasi kali ya Bu dengan pihak kantin supaya mungkin kantin juga menyiapkan makanan yang bisa langsung diambil, dibungkus gitu, nggak usah ditaruh di piring. Atau pihak kantin juga itu berdisiplin bahwa mengingatkan kalau sudah bel masuk untuk siswanya mempercepat makannya. Kan kadang-kadang anak-anak itu makannya dilama-lamain gitu loh Bu. Ya, dengan kantin bisa saya lakukan pendekatan, kemudian mungkin dengan pihak dari kurikulum menambah jam waktu istirahat supaya mereka punya cukup waktu karena jaraknya lumayan gitu ya. Kemudian mungkin juga dengan pihak sarana prasarana, kalau sholat anak-anak kalau memang sangat jauh, sarana prasarana seperti tempat wudhu di kamar mandi dekat kelas mereka itu bisa ditambah dengan pancuran supaya mereka bisa wudhu di kamar mandi, kemudian sholatnya di ruang kelas yang mereka bersihkan. Itu ya Bu ya mungkin. Wah, kolaborasi yang sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Semoga rencana itu bisa terlaksana dan anak-anak kembali tertib kembali. Kemudian prioritas Ibu Indri yang utama apa untuk menangani masalah itu? Dari Kira-kira banyak ide itu, kira-kira yang saya utamakan adalah pertama mungkin membuat keyakinan kelas dulu Ibu. Berarti kan dari anaknya dulu. Buat keyakinan kelasnya prioritasnya. Kemudian ukuran keberhasilan dari kegiatan yang Ibu Indri lakukan apa? Saya merasa berhasil menangani hal ini apabila semua siswa saya bisa berada di ruang kelas ketika jam pelajaran sudah dimulai. Itu yang parameter yang terlihat jelas Ibu. Begitu ya Bu ya. Iya. Ya, kemudian bagaimana Ibu dapat mengatasi dari semua gangguan yang ada, misalnya? Pasti akan ada banyak gangguan Ibu, karena yang sudah melakukan seperti itu tidak hanya anak 1-2 saja, tapi mereka secara sering bergantian. Mungkin ini Bu, melakukan evaluasi secara berkala, mungkin secara seminggu sekali atau 2 minggu sekali, itu dicatat keberhasilan dalam mereka data ready, siap di ruangan tepat waktu, atau mungkin juga dilihat dari itu Bu, dari catatan keterlambatan, pelanggaran, konsekuensi yang mereka terima. Gitu. Ya, kemudian untuk siapa saja yang bisa Ibu ajak kerjasama atau berkolaborasi tentang kegiatan supaya kegiatan Ibu yang rencanakan itu akan berhasil? Tentu saja yang pertama adalah siswa tersebut sendiri, anak-anak sendiri, untuk membuat mereka berkomitmen untuk tetap berkomitmen. Kemudian dari wali kelas untuk membantu atau membimbing siswa-siswa membuat keyakinan kelas, kemudian untuk guru BK melakukan pembinaan, serta guru-guru mata pelajaran lain Ibu. Jadi kalau ini hanya saya, guru wali kelas, dengan guru BK, itu kan tidak akan terlalu berdampak jika guru-guru lain kok membiarkan begitu saja. Gitu. Dan yang tambah lagi Ibu, kelihatannya ada yang bisa saya tambahkan kolaborasi di sini. Kita untuk kegiatan sekolah itu kan pasti ada penanggung jawabnya. Nah,
mungkin saya akan meminta kerjasama dari penanggung jawab kegiatan sekolah apabila ada keperluan koordinasi itu untuk dimintakan izin kalau memang butuh waktu yang mengenai mengambil jam pembelajaran saya itu supaya mereka lebih berkoordinasi dengan saya ataupun guru-guru yang jamnya itu mendapatkan digunakan oleh anak-anak tersebut. Kemudian juga saya juga akan mengkomunikasikan ke pihak kurikulum supaya saya usulkan jam istirahatnya ditambah, Ibu. Gitu. Seperti itu ya Bu ya, bagus sekali Bu. Kemudian selanjutnya, setelah kita melakukan coaching kali ini, kira-kira bagaimana tindak lanjutnya Ibu? Tindak lanjut paling cepat adalah saya akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan untuk meminta izin wali kelas untuk melakukan pembuatan keyakinan kelas, Bu, terkait kedisiplinan keterlambatan mereka saat masuk kelas. Kemudian juga saya minta bantuan dari pihak-pihak terkait. Ya, harus segera melakukan koordinasi, menghubungi pihak-pihak yang terkait, Ibu. Begitu. Oke, bagus sekali Ibu rencananya. Saya kira coaching kali ini sudah cukup. Semoga bermanfaat dan siswa Ibu kelas 10 itu bisa berubah menjadi lebih baik, masuk tepat waktu dengan sebuah kerjasama antara siswa, wali kelas, dan guru-guru yang lain. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hamida atas coachingnya sehingga saya bisa mendapatkan inspirasi menghadapi masalah ini. Sehat-sehat Ibu. Amin, sama-sama Bu Indri, sehat selalu. Assalamualaikum Pak Nafi. Waalaikumsalam Bu Hamida. Alhamdulillah selamat sudah berjalan lancar ya. Saya amati sepertinya sudah berjalan lancar. Halo Bu Hamida. Gimana Pak Has? Halo Pak Nafi. Pak Nandanya belum kembali ya? Iya, ini rekan saya pengamat yang satunya Pak Nanda ini sepertinya sedang trouble ini. Untuk jaringannya belum bisa bergabung kembali dengan kita, tetapi izinkan dulu saya menyampaikan tadi yang sudah dilakukan oleh Bu Hamida sebagai coach, kemudian Bu Indri sebagai coach sudah berjalan lancar, nampak seperti alami, natural ya, sudah seperti alur coaching yang sebagaimana mestinya. Tadi yang saya amati tentang seringnya siswa terlambat untuk masuk sekolah saat jam istirahat ya. Ini memang hal yang sering dialami oleh di sekolah-sekolah manapun, tidak hanya di sekolahnya Bu Indri. Dan tadi yang sudah diterapkan coaching tadi dari Bu Hamida secara umum sudah bagus. Tadi untuk topiknya, spesifiknya kita akan fokus kepada mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, mulai dengan tujuan, tadi sudah disampaikan, arah diskusinya, kemudian identifikasi persoalannya tadi juga berjalan dengan sangat bagus. Bu Indri dengan nyamannya menceritakan keluhan atau permasalahan yang sedang dihadapinya. Kemudian, nah ini yang paling bagus menurut saya adalah bagian rencana aksi, Bu Hamida. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan di rencana aksi ini tadinya muncul gagasan atau ide-ide baru dari Bu Indri tentang berkolaborasi dengan Sarpras, berkolaborasi dengan pihak kurikulum dan semua rekan-rekan guru yang terkait
untuk sama-sama menangani permasalahan yang dihadapi. Jadi ini menurut saya sangat penting pada alur rencana aksi. Jadi Bu Kamita sudah menerapkan dengan bagus. Secara garis besarnya seperti itu, Bu Kamita. Kemudian kalau saya kembalikan ke Bu Kamita, kira-kira harapannya ke depan sebagai coach ini, atau mungkin kompetensi apa lagi mungkin yang ingin dikembangkan, atau harapan-harapan ke depannya supaya kemampuan coach Bu Kamita ini lebih meningkat. Kalau yang ingin saya kembangkan, yang pastinya saya ingin berlatih, Pak, dan kemudian saya ingin dengan teman sejawat saya, nggak hanya teman CGP, tapi teman sesama guru agama, kita sering saling cerita, tapi dari cerita itu kita mencari sebuah solusi dengan alur tirta. Mereka bisa mencari solusi dari masalah yang ada. Pastinya seperti itu, Pak. Ya, untuk yang tujuan utamanya adalah untuk kenyamanan, untuk tujuan pembelajaran kita supaya lebih baik ke depannya. Ya, bagus sekali Bu Kamita. Harapannya ya. Jadi dengan semakin banyak kita berproses, semakin banyak kita berlatih dengan rekan-rekan CGP, kita juga dengan lebih dimudahkan untuk melakukan coaching dengan rekan-rekan sejawat kita. Jadi tidak hanya kita sebagai CGP, tetapi juga rekan-rekan ini yang di sekolah juga mendapatkan manfaat dari apa semua yang kita pelajari bersama. Terima kasih, Bu Kamita. Itu saran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nafi atas waktunya. Praktek coaching sesi 3 sebagai coach Bapak Nurlaili Nafi dan coach Ibu Siti Nurhamidah, sebagai pengamat 1 Bapak Ananda Wahyu dan pengamat 2 Ibu Indri Morwati. Ya, Assalamualaikum Pak Nanda, Bu Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ini jika mengganggu waktunya Pak Nanda. Ini ada kegiatan tidak ini Pak Nanda? Alhamdulillah ini sedang tidak ada kegiatan Pak. Ya. Ini Pak, saya mau minta tolong untuk dibantu. Kebetulan saya ingin melaksanakan praktek coaching bersama Bu Kamita. Kalau Bapak ada waktu, mohon berkenan untuk menjadi pengamat gitu Pak Nanda. Baik Bapak, alhamdulillah, insya Allah saya siap membantu Bapak. Ya, terima kasih Pak Nanda. Ini sudah kita siapkan untuk rubrik penilaiannya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang nanti sudah kita persiapkan supaya nanti harapannya membantu Bu Kamita itu untuk bisa menyelesaikan dan mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Wah, persiapan panjenengan ini cukup matang sepertinya Pak. Kira-kira nanti kompetensi mana ini yang akan Bapak kembangkan sehingga nanti bisa saya amati ketika pada pelaksanaan kegiatan coaching ini? Iya, secara umum saya ingin mengembangkan semua kompetensi yang ada di coaching Tirta ini, tetapi terlebih khususnya saya ingin mengembangkan tentang mengajukan pertanyaan berbobot, Pak, karena menurut saya ini kompetensi yang agak susah bagi saya untuk dikembangkan, karena nanti seiring dengan berjalannya topik diskusi, topik coaching, tentunya diperlukan pertanyaan berbobot yang tentunya berbeda-beda, demikian Pak Nanda. Ya, baik Bapak, insya Allah nanti saya akan membantu. Nah, yang saya tanyakan ini, nanti kira-kira indikator keberhasilan dari tujuan yang hendak Bapak capai apa ya? Untuk indikator yang menandakan keberhasilan hasil coaching ini nanti tentu saja pada akhir coaching ini harapan saya nanti Bu Kamita bisa menyelesaikan atau
mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya melalui pertanyaan Tirta yang nanti akan saya coba sampaikan secara runtut sesuai dengan alurnya sehingga Bu Kamita nanti terbantu untuk menemukan solusi-solusi permasalahannya, Pak. Baik, Bapak. Sepertinya sudah sangat jelas ya, apa yang nantinya menjadi pengamatan bagi saya. Nanti Bapak bisa bersiap untuk melaksanakan kegiatan coaching. Insya Allah saya siap membantu untuk pengamatan kegiatan yang Bapak lakukan. Ya, baik. Terima kasih Pak Nanda. Sama-sama Pak Nafi. Assalamualaikum Bu Kamita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nafi. Gimana kabarnya hari ini Bu Kamita? Alhamdulillah baik. Puasa, Pak. Iya. Ini puasa lancar ya Bu. Alhamdulillah, semoga saja senantiasa sehat dan dimudahkan, Pak Nafi. Ya, amin. Tetapi sepertinya ada sesuatu nih yang dipikirkan nih dari Bu Kamita. Boleh cerita ke kita, Ibu? Iya, Pak. Saya itu sebenarnya ya sedikit tidak suka sih. Kadang guru-guru itu membicarakan sebuah kelas, ya memang kelas itu saya ajak, di mana anaknya itu memang ramai sekali, suka berbicara saja, tidak mendengarkan gurunya. Kalau ada gurunya dia jalan ke sana kemari, sering minta izin keluar, kalau keluar mengganggu kelas lain, gedok-gedok pintu dan sebagainya kayak gitu, Pak. Iya, nah kebetulan sekali nih hari ini kita ketemu nih, kebetulan Ibu Kamita ada permasalahan yang ingin disampaikan nih. Jadi kita manfaatkan saja momen obrolan kita ini supaya lebih terarah. Ini tujuan Bu Kamita apa nih harapannya? Iya, Pak. Sebenarnya harapannya saya ingin mencari solusi dari kelas tersebut supaya image-nya itu tidak jelek di mata guru-guru, dia bisa tertib belajarnya, tertiblah dari segala hal, kebersihan kelas bersih, dikasih nasihat guru dia manut, ya pokoknya enak lah, saya pengennya kayak gitu, Pak. Iya, ini kebetulan Bu Kamita sendiri ya wali kelasnya ya? Atau Bukan, beda Ibu? Pak, teman saya wali Ya. kelasnya. Nah, Bukan, tapi saya cuma mengajar di kelas itu aja. Yang kebetulan memang anak-anaknya jago ngomong, Pak. Saya ngomong satu, dia ngomong dua memang. iya. Aduh, ini sudah satu poin plus ini ya. Biasanya itu yang merasa terbebani, paling terbebani itu biasanya wali kelas. Ini Bu Kamita bukan wali kelas, tapi pengen ini gimana supaya anak-anak ini bisa tertib ketika jam pelajaran gitu ya Bu ya. Gimana sih kondisinya Bu Iya. apa untuk ketertiban anak ini? Iya, kebetulan saya memang mengajar di kelas itu, Pak. Walaupun saya bukan wali kelasnya, saya mengajar di kelas itu. Memang anak-anaknya itu asal mulanya sih hanya beberapa anak saja, tapi terus mengimbas ke anak-anak yang lain. Mereka itu kalau ada guru masuk begitu aja mereka sudah jalan ke sana kemari seperti anak TK gitu, padahal anak SMP. Iya, Kadang memang berapa itu. nih ada yang keluar, Bu, minta izin keluar kamar mandi, Bu nggak tahan, bilangnya nggak tahan, tapi ternyata malah pintu di kelas lain. Itu seperti itu sering, Pak. Iya, Kacau Pak kalau itulah ya. ngajar kelas itu. Kalau dulu zaman pandemi itu kita tenang, kita merindukan anak-anak, tetapi sekarang pandemi sudah berakhir, kemudian anak-anak ke sekolah, ada aja masalahnya.
eh, mungkin tadi ada disebabkan satu troublemaker tadi ya Ibu ya. Jadi ternyata bisa bisa menular seperti itu. Jadi dari skala 1 sampai 10 ini di mana nih posisi Bu Kamita sekarang ini supaya yang memiliki visi lah atau tujuan supaya muridnya itu jadi tertib, kalau digambarkan skalanya seperti gimana Ibu? Kalau saya mikir-mikir, mungkin saya bisa sampai skala 9, Pak. Apalagi setelah saya belajar tentang apa apa saya belajar banyak dalam guru penggerak, guru penggerak itu bagaimana membuat keyakinan kelas, bagaimana mengembangkan budaya positif ke anak. Apalagi saya juga mengajar mapel agama dan saya juga memiliki beberapa kedekatan dengan anak-anak. Memang karena kebetulan dia juga saya ajar pada saat kelas 7-nya. Mungkin saya ke Iya, 9 lah, bisa lah. iya skalanya 9 ya Bu, termasuk tinggi loh ini. Iya, Jadi harus mungkin percaya diri, mungkin Pak, yakin. percaya diri ya. Nah, dengan keyakinan seperti itu ya Bu, sudah skala 9, ini pastilah punya gambaran-gambaran kemungkinan apa nanti yang bisa bisa diambil nih. Dan apalagi Bu Kamita sendiri adalah guru agama yang mengajarkan akhlak, tingkah laku juga. Jadi untuk perilaku baik itu juga pasti selalu diajarkan di kelasnya Bu Kamita. Hmm, kemungkinan kemungkinan yang bisa saya ambil yang pasti saya membuat kesepakatan, Pak. Walaupun kesepakatan itu Hmm. masih sederhana antara saya dengan murid, yaitu kesepakatan bagaimana kita cara menghargai teman kita bicara, menghargai guru bicara, gantian, bagaimana tata krama bertanya, berbicara dengan guru. Paling untuk kemungkinan pertama saya hanya melakukan seperti itu, Pak. Dan kemudian paling kalau ada yang terlalu berlebihan, saya lapor ke wali kelas sama guru BK-nya dan membuat catatan saja, Pak. Iya, ini dari yang Ibu Kamita sendiri sampaikan. Ini tadi juga sudah lumayan banyak ini. Tadi saya sudah mendengar ada kesepakatan kelas seperti itu yang mungkin ini juga baru sebetulnya buat saya karena yang dulu untuk sikap itu yang saya tahu ya itu banyak ceramah, tetapi ini alangkah baiknya ya. Nah, yang tadi sudah disampaikan Bu Kamita itu sudah satu terobosan ya, supaya anak-anak itu punya apa ya keinginan sendiri bagaimana dia bisa bersikap di kelas dengan kesepakatan kelas itu saya sepakat Bu Kamita. Kemudian tadi juga ada menyampaikan ini berkolaborasi sama ini ya, menyampaikan dengan guru BK wali kelasnya itu juga sudah langkah yang bagus itu Bu. Kemudian ya Bu, selain itu Iya. eh, barangkali nanti ada hambatan-hambatan, itu sudah tergambar belum untuk hambatan-hambatan yang nanti kira-kira akan ditemui Bu? Hmm, Kalau hambatan-hambatan dari segi anak sendiri aja, paling-paling beberapa anak, Pak. Beberapa anak saya tahu kenal itu sama anak-anak yang suka bicara, yang sering izin keluar. Paling mereka tak selama jam pelajaran saya nggak boleh keluar, Pak. Pokoknya bicara saya catat gitu saja dulu. Paling itu beberapa hambatan. Yang terpenting adalah komunikasi saya dulu kepada anak supaya mereka itu bisa dekat dengan saya. Saya ya bagaimana mereka bisa komunikasi lah. Kemudian sebagai seorang guru penggerak, pastinya ya saya akan mencoba untuk komunikasi saya dengan guru wali kelasnya supaya mereka tidak merasa saya gurui, tidak merasa saya dikte, tapi mereka merasa oh memang seperti hostnya sebuah itu gitu Pak. Jadi itu hambatannya ya Bu ya. Jadi dari satu dua anak itu yang mungkin jadi pembuat masalah dan mungkin menular ke teman yang lain. Untuk solusinya tadi sudah disinggung sedikit sih tadi dengan menyampaikan ke wali kelas. Kemudian rencana lain ada nggak Bu ini?
Yang pasti saya akan mengembangkan kolaborasi, Pak. Mengembangkan kolaborasi dengan wali kelas, dengan guru-guru, dengan BK. Bagaimana mereka itu, ya kita buatlah keyakinan kelas aja. Keyakinan kelas itu kita ambil dari pendapat anak, kita sharing pendapatnya, kemudian hasil dari kesepakatan mereka kita buat keyakinan, kita tempel yang besar, dan kita ingatkan setiap waktu, setiap jam pelajaran, siapapun yang mengajar, kalau ada yang ngomong, ayo keyakinan kelasnya bagaimana, kalau apa tata keramanya ketika berbicara bagaimana, ketika jam mengajar bagaimana. Mungkin anak-anak jemu juga ya Pak ya, kalau sering diingatkan seperti itu, gatel mungkin telinganya ya Pak ya, kan mereka akhirnya juga muncul kesadaran dari dirinya sendiri nantinya. Iya betul Bu, perlu diawali dari pembentukan keyakinan dulu di awal ya Bu, baru nanti di diingatkan kembali, di recall seperti itu. Baik, itu langkah yang bagus Bu. Kemudian untuk prioritasnya nih, pastikan ada ini nanti mana sih yang perlu didahulukan, mana yang harus ini tidak boleh ditinggalkan. Jadi mana prioritas atau strategi Bu Kamidah ini nanti supaya ini masalah ini cepat terselesaikan seperti itu. Jadi sekolahnya ini bisa tertib kembali, jadi guru-guru juga nyaman dalam pembelajaran seperti itu. Kalau prioritas ya semua siswa yang ada di kelas itu, Pak, bagaimana mereka bisa fokus dalam pembelajaran. Tapi yang lebih utamanya ya bagaimana saya komunikasi yang baik dulu dengan anak-anak yang problem maker seperti itu. Ya paling ya hanya anak 10-an lah yang paling nggak ada anak 10, tapi ya memang yang sering izin keluar, yang sering bicara, terus itu kalau ada guru pokoknya bahkan kadang tidur di kelas, ya itu yang perlu diajak bicara sebentar biar mereka bisa menyampaikan keinginannya dulu, kita sharing. Abah juga bicara, sepertinya pembelajaran yang disukai itu seperti apa, Bapak Ibu guru seperti apa yang disukai oleh mereka. Kita tidak hanya menyalahkan murid saja, tapi guru-guru juga menyadari kesalahannya juga yang pasti. Karena tidak harus kita guru itu harus benar terus kan, enggak, pasti juga memiliki sebuah kesalahan karena kurang menyadari latar belakang dari siswa juga. Nah, iya betul sekali Bu Kamita. Saya juga sepakat itu, kita juga tidak hanya memaksakan kehendak guru ke siswa, tetapi Bu Kamita tadi sudah menyampaikan anak itu juga menginginkan guru yang seperti ini harapan mereka. Jadi ada dua sisi seperti itu ya Bu ya. Bagus sekali, nanti bisa disampaikan juga dengan yang lain. Kemudian ukuran keberhasilannya seperti apa nanti yang akan Bu Kamidah rencanakan? Ya, ketika keyakinan kelas itu sudah jadi dan sudah ada kolaborasi dengan guru-guru, wali kelas, dan guru yang mengajar di kelas tersebut, terutama guru BK-nya, juga kalau memang ada masalah lain bisa bekerja sama dengan orang tua, kita kan sudah ada keyakinan kelas ya Pak ya, yang pastinya kita membuat sebuah keyakinan kelas yang memang disepakati antara anak-anak dan guru, ya diharapkan kelas itu menjadi kelas yang tertib, patuh aturan, tidak banyak pelanggaran, merasa siswa juga senang belajar, guru juga senang belajar karena mereka manut. Itu adalah keberhasilan menurut saya. Iya, jadi endingnya itu suasana belajar di sekolah jadi menyenangkan gitu ya Bu ya. Jadi gurunya enjoy, murid juga enjoy. Pak. Itu ukuran keberhasilan yang Bu Kamidah tadi harapkan. Kemudian langkah antisipatif apa nih nanti yang Bu Kamidah ambil untuk mengantisipasi gangguan yang mungkin muncul?
Kalau dari siswa, kalau memang masih ada dijumpai, karena memang terkadang anak itu sudah diberitahu kayak gini, mereka lupa atau gimana mengulangi lagi, ya kita buatlah konsekuensi dari sebuah keyakinan itu bagaimana. Kita buat kesepakatan ulang. Kita identifikasi lagi kira-kira ini masih layak enggak keyakinan kelas yang seperti ini. Kalau enggak, yo mereka beri kesepakatan. Pengennya apa kalau berbuat kesalahan, kayak gitu aja, Pak. Misal Iya, dia pengennya apa? Kamu tahu kalau kamu salah. Ambil iya, terus cara memperbaikinya bagaimana kira-kira supaya kamu tidak mengulangi lagi. iya. Saya jadi teringat ini, Bu. Itu sepertinya ada di langkah segitiga restitusi ya. Jadi penanganan anak seperti itu ya. Kita lanjutkan, Bu Kamita. Siapa nanti yang bisa membantu nih untuk menjaga, mengawal komitmen Bu Kamita nanti supaya tujuan atau rencana Bu Kamita ini bisa goal, tentunya kan banyak yang diajak untuk bekerja sama. Yang paling banyak perannya ya wali kelasnya, Pak. Yang paling banyak perannya adalah wali kelasnya, kemudian didukung oleh beberapa guru yang mengajar di kelas tersebut. Yang pasti tidak akan lepas dari siswa, dari murid tersebut. Murid juga harus memiliki keyakinan yang sama dengan kita, bagaimana mereka itu bisa tertib lah, belajarnya tertib, senang, manut, kayak gitu, Pak. Seperti itu ya Bu ya. Kemudian ini terakhir nih yang saya tanyakan nih, komitmen Ibu terhadap rencananya ini seperti apa Ibu? Yang pasti Komitmen. hasil coaching ini akan saya coba untuk sosialisasikan, sampaikan ke anak, juga akan sampaikan kepada wali kelasnya, supaya mereka selalu mengingatkan tentang keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas, dan mengingatkannya ke anak terutama, biar apa kejadian-kejadian seperti itu tidak terulang lagi, dan anak-anak juga senang karena tidak punya julukan jelek. Oh, kelas ini gurunya kan, biar karena gurunya sudah kayak gitu kan nggak enak, biar mereka itu juga punya kebanggaan, punya sebuah prestasi. Ternyata mereka juga punya prestasi yang baik, juga bisa tertib juga dan bisa bertanggung jawab pastinya. Iya Bu Kamita, ini secara keseluruhan ini eh, saya nangkep nih apa yang sudah dikeluhkan tentang kenakalan anak, kemudian langkah-langkah yang mau diambil. Jadi ada solusi yang ingin ditempuh oleh Bu Kamita. Sebelum kita tutup, sebelum kita selesaikan, ini apa yang Bu Kamita rasakan atau mungkin harapan yang mau disampaikan setelah kita ngobrol di sini, Bu Kamita? Ya, setelah kita ngobrol, melakukan coaching, diskusi, ini saya berharap saya bisa membawa suasana baru kepada kelas, eh, terutama saya bisa membawa suasana baru kepada kelas tersebut, dan mereka perlahan-lahan bisa mengikuti arahan saya, dan saya juga akan mencoba untuk berkolaborasi dengan wali kelasnya. Oh, ternyata menceritakan kebaikan siswanya, biar mereka membuat keyakinan kelas agar mereka semakin menjadi tertib dan nyaman dalam belajarnya. Iya, Bu. Mudah-mudahan yang tadi Ibu sampaikan segera ada solusinya dan harapan-harapan Bu Kamita bisa terwujud, dan keinginan yang baik ini, kebetulan ini juga bulan puasa, mudah-mudahan jadi pahala juga untuk Bu Kamita dan untuk kita semua tentunya. Ya, Ya, terima kasih Pak Nafi atas waktunya. ya, terima kasih juga sharing pengalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Baik, demikian tadi kita sudah melaksanakan praktek coaching. Saya sebagai coach, kemudian Bu Kamita sebagai coachee. Saya ingin tanya kepada Pak Nanda, ini hasil pengamatan selama kita melakukan coaching ini seperti apa, Pak Nanda? Baik Pak Nafi, terima kasih waktunya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, sebelum melaksanakan proses coaching, Bapak ingin mencapai tujuan yang mana Bapak ingin mengembangkan kompetensi di membuat pertanyaan yang berbobot ya. Nah, setelah saya mengamati hasil Bapak melaksanakan coaching dengan Bu Hamidah dengan Alur Tirta, ini saya rasa tujuan yang Bapak capai ini menurut saya sudah tercapai. Ini terlihat dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan ini sudah mengarah atau sudah menjadi pertanyaan yang berbobot. Misalnya pada Alur Tirta ini dalam tujuan tadi disampaikan oleh Koci atau Bu Hamidah yang sangat jelas, beliau ingin mencari solusi atas permasalahan beliau dalam menghadapi siswanya ketika pembelajaran. Kemudian di proses identifikasi, Bapak telah berhasil memberikan pertanyaan yang dapat menyadari bahwa si Koci atau bahwa Bu Hamidah ini dalam pembelajarannya ini ada permasalahan, sehingga beliau harus menemukan solusi. Nah, dari pertanyaan yang Bapak ajukan tadi, ternyata Bu Hamidah menemukan beberapa solusi, sehingga beliau mampu untuk membuat rencana aksi, yang mana ini terbukti dari pertanyaan yang Bapak sampaikan tadi, beberapa rencana-rencana yang disampaikan Bu Hamidah, kemudian termasuk langkah awal yang akan dilakukan, itu sudah disebutkan sendiri oleh Bu Hamidah. Kemudian pada tahap tanggung jawab, nah, Bapak sudah menanyakan terkait komitmen, kemudian rencana yang akan diambil oleh Bu Hamidah. Nah, kemudian yang saya amati juga, Bapak tidak memberikan pertanyaan yang menjudge seorang coaching. Nah, ini berarti kan menurut saya Bapak sudah berhasil melaksanakan kegiatan coaching, dan Bapak juga telah berhasil mencapai tujuan untuk mengembangkan kompetensi pada memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian ini kalau tujuan ini sudah berhasil nih Pak Nafi, kira-kira nantinya kompetensi mana lagi yang ingin Bapak kembangkan? Ini kan ada 3, mendengar aktif, kemudian kehadiran penuh, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kalau pertanyaan yang berbobot ini sudah Bapak capai tujuannya, kira-kira yang mana lagi nih yang ingin Bapak kembangkan? Untuk pertanyaan berbobot, ya terima kasih atas apresiasinya Pak Nanda. Cuman nama saya itu ya belum merasa cukup lah untuk pengajuan pertanyaan berbobot. Saya rasa kalau saya pribadi itu masih lebih cenderung untuk mengasah lagi, meningkatkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Tetapi kalau Pak Nanda menanyakan kompetensi lain selain kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, ya saya ingin meningkatkan kompetensi, yaitu mendengarkan lebih aktif lagi, karena terkadang apa yang kita tangkap itu belum tentu apa yang dimau oleh coach itu. Jadi kadang kita salah tangkap apa yang ingin disampaikan, coachnya inginnya seperti ini, kadang kita nangkepnya juga lain. Kalau kita nangkepnya lain, maka responnya yang kita berikan atau arahan atau pertanyaan berbobot yang kita ajukan juga mungkin tidak sesuai dengan harapan. Jadi seperti itu Pak Nanda. Baik Pak Nafi, ya, Ya. itu yang bisa saya sampaikan Pak. Ya, sebenarnya sudah Pak pertanyaan yang berbobot itu, hanya mungkin dari Bapak
kurang yakin saja bahwasanya ini berbobot atau tidak, atau bahkan mungkin takut ini salah atau sebagainya. Tapi menurut pengamatan saya, dengan proses coaching yang berjalan seperti apa adanya, tidak ada beban, kemudian coach berhasil menemukan solusi terhadap permasalahannya sampai beliau membuat komitmen, bagi saya itu berarti pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan itu sudah berbobot. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak, terkait pengamatan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Iya, terima kasih banyak Pak Nanda atas bantuannya, waktunya, dan arahannya. Itu sangat membantu untuk kami ke depannya supaya lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Praktek coaching sesi 4 sebagai coach Bapak Ananda Wahyu, coach Bapak Nurlaili Nafi, sebagai pengamat 1 Ibu Indri Marwati, dan pengamat 2 Ibu Siti Nurhamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual terkait proses coaching, di mana pada kesempatan kali ini saya Ananda Wahyatama Putra bertindak selaku coach, kemudian Pak Nurlaili Nafi sebagai coach, kemudian pengamat 1 ada Bu Indri, kemudian pengamat 2 ada Bu Hamidah. Baik, kita mulai. Selamat sore Bu Indri. Selamat sore Pak Nanda, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Indri. Mohon maaf tadi saya WA jenengan ini bantuan Bu Indri. Barangkali jenengan berkenan membantu saya. Oke, insya Allah bisa Pak. Monggo. Ya Bu, kebetulan ini saya dapat tugas untuk melakukan coaching. Nah, sekaligus saya ingin membantu Pak Nafi, teman saya ini tadi minta di coaching, sepertinya beliau ada permasalahan. Nah, apakah nanti Ibu bersedia membantu saya untuk menjadi pengamat dalam kegiatan coaching yang saya lakukan? Oke Pak, insya Allah bersedia. Monggo dilanjut mawon. Sebelum dengan melaksanakan coaching, kira-kira sejauh ini persiapan apa yang sudah Pak Nanda siapkan untuk proses coachingnya? Ya, untuk proses coaching nanti Bu, saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya berbobot, sehingga nanti diharapkan dari pertanyaan yang saya siapkan itu bisa membantu Pak Nafi dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian saya juga ini Bu sudah menyiapkan rubrik penilaian terkait dengan keberhasilan saya melaksanakan coaching. Insya Allah nanti saya kirim ke jenengan ya Bu. Kalau kurang tepat untuk pengamatan nanti diperbaiki ya. Oke, siap, dalam tunggu Pak. Untuk data-datanya bisa dikirim via WA. Selanjutnya, dari sini kan sebagai coach, kompetensi inti mana yang ingin jenengan kembangkan Pak Nanda? Sebenarnya dari 3 kompetensi coach ini semuanya ingin saya kembangkan Bu. Mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, sampai membuat pertanyaan yang berbobot. Namun untuk pada kegiatan ini mungkin nanti difokuskan pada pertanyaan yang berbobot lebih dahulu Bu, karena saya kok rasa agak kurang yakin dengan beberapa pertanyaan saya, sehingga nanti saya minta bantuan Bu Indri untuk menjadi pengamat apakah kegiatan tadi, pertanyaan-pertanyaan yang saya lakukan nantinya ini sudah berbobot atau belum. Oke, berarti kompetensi yang paling ingin difokuskan untuk saya amati ini nanti adalah di membuat pertanyaan berbobot nih Pak Nanda.
Nah, Nggih, Bu Indri. nggih, nah, kalau jenengan itu berfokus pada mengembangkan pertanyaan berbobot, kira-kira indikator keberhasilan apa yang jenengan inginkan dari proses coaching ini, Pak? Untuk indikator keberhasilannya dari saya adalah ketika saya memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan nantinya kepada Pak Nafi, beliau nanti bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang beliau hadapi melalui proses coaching yang saya lakukan. Oke, berarti dari parameter itu menjadi tingkat kesuksesannya, yaitu kemampuan dari coaching jenengan untuk menemukan sendiri jawaban atau solusi dari permasalahannya. Oke. Begitu Bu Indri, kira-kira nantinya yang menjadi acuan panjenengan untuk mengamati saya ketika proses coaching. Oke. Ini proses coachingnya akan dilaksanakan kapan, Pak Nanda? Ya, insya Allah ini Bu, setelah nanti saya menghubungi jenengan, kira-kira setelah ini jenengan bisa nggak? Kalau bisa segera saya hubungi Pak Nafi, kemudian kita laksanakan proses coaching. Oke, insya Allah ini saya free, monggo silahkan langsung dikontak Pak Nafi untuk melaksanakan proses coachingnya. Monggo selamat Pak Nanda untuk kegiatan coachingnya, silakan dilaksanakan sebaik mungkin. Good luck. Baik Bu Indri, segera saya hubungi Pak Nafi. Assalamualaikum Pak Nafi. Waalaikumsalam Pak Nanda. Gimana ini Pak Nafi kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Nanda. Pak Nanda gimana kabar? Alhamdulillah sehat juga Pak. Ya. Iya Pak. Tadi dengan saya ini katanya minta bantuan kepada jenengan. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu Pak? Ya kebetulan sekali ini Pak Nanda, ini saya lagi ada sesuatu yang dipikirkan nih kebetulan tadi pagi dipanggil kepala sekolah dan dapat tugas baru nih. Harapan saya sih Pak Nanda bisa bantu saya untuk ya sekedar meringankan pikiran dan membantu mencari solusi lah langkah-langkah apa yang nanti kita lakukan seperti itu Pak. Baik Bapak, kira-kira nih kalau boleh monggo diceritakan apa sih yang menjadi beban di pikiran Bapak nih saat ini? Ya ini Pak, jadi ada semacam beban atau tantangan baru ya. Kebetulan ini tadi ada surat masuk dari dinas terkait dengan lomba. Nah, ini lomba terkait dengan mata pelajaran yang saya ampu, yaitu pelajaran bahasa Inggris. Nah, kebetulan ini lombanya, ini lomba storytelling Pak, atau bercerita dalam bahasa Inggris tentang kisah-kisah lah, naratif. Jadi seperti itu, jadi diambilkan dari pelajaran tingkat SMP, kemudian dilombakan anak-anak bercerita di sana itu. Nah, ini kan jadi pemikiran tersendiri bagi saya. Kebetulan ini lombanya masih bulan depan sih Pak, tapi ini sudah kepikiran ini. Oh, jadi ya. Kan ini merupakan apa ya, seperti amanat baru untuk Bapak. Nah, iya Pak. Tapi yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, kesempatan apa nih yang Bapak miliki terhadap lomba yang masih 1 bulan yang akan Bapak ikuti? Iya, iya ini merupakan kesempatan baru tadi ya sudah disampaikan. Memang kesempatan baru karena biasanya kalau saya itu diberikan tanggung jawab untuk pembimbingan lomba akademik sih Pak. Cenderungnya seperti itu. Dan biasanya kalau untuk lomba-lomba yang ini mungkin agak campur dengan seni, ada seninya juga, itu biasanya rekan saya yang lain gitu, bukan saya. Jadi ini satu pengalaman yang baru dan mungkin juga bisa dikatakan beban baru bagi saya supaya ini nanti bagaimana saya bisa
melaksanakan tugas ini dengan baik seperti itu, sesuai dengan yang harapan oleh yang memberi tugas kepada saya. Kemudian Pak, ini ya memang kesempatan yang langka sebetulnya, karena kemarin-kemarin itu juga pandemi sebetulnya, jadi nggak ada lomba-lomba seperti ini. Jadi ini satu kesempatan yang baik buat kita untuk menunjukkan kemampuan anak-anak didik kita. Jadi ini kesempatan yang tidak boleh dilewatkan mestinya, kalau saya melihat seperti itu, dan saya diberikan tanggung jawab untuk itu. Wah, ini kan kesempatan yang luar biasa nih Pak. Bapak yang biasanya hanya di bidang akademik, tetapi ini dapat di bidang yang lain, istilahnya yang baru lah, yang baru Bapak. Nah, apakah Bapak sudah pernah mengetahui terkait dengan lomba-lomba storytelling ini? Iya, selama ini yang sudah saya ketahui sih untuk lomba-lomba storytelling ini, yang pasti kriteria penilaiannya kita juga harus tahu dulu ya, selain dia itu cakap berbahasa Inggris, kemudian dia juga harus membuat ceritanya itu menarik gitu. Jadi inilah poin yang nanti harapannya kita bisa fokus ke situ gitu Pak. Jadi apa yang bisa membuat cerita itu jadi menarik, jadi seperti itu. Kriterianya itu sih tentang konten, kemudian cara penyampaian dan metode, jadi sesuai dengan kriteria yang sudah disampaikan di surat edaran seperti itu Pak. Nah, Bapak kan sudah mengetahui terkait kriteria tadi. Nah, kira-kira apa nih yang menjadi kekuatan Bapak nanti untuk bisa sukses dalam lomba storytelling? Mungkin kalau kepala sekolah mungkin punya pertimbangan tersendiri ya, kenapa kok menunjuknya ke saya bukan rekan yang lain. Mungkin barangkali mungkin saya bisa bantu siswa saya dalam membuat atau menyusun naskah ceritanya seperti itu Pak. Jadi karena saya terbiasa ngajar untuk kelas besar juga, kemudian materi ini juga ada di kelas besar, mungkin saya bisa membantu. Selain nanti juga saya konsultasikan dengan rekan-rekan yang lain di sekolah. Itu Pak Nanda. Ya, nah itu kan kekuatan yang bisa Bapak kembangkan ya untuk bisa sukses dalam lomba storytelling. Nah, ini kan tadi Bapak menyampaikan ada beban terkait lomba tadi. Kira-kira ini adakah hambatan nih Pak yang bisa menghambat perjalanan panjenengan untuk meraih sukses di lomba storytelling? Hambatan ya mungkin kita prediksi karena kita belum pernah untuk mengikuti, jadi mungkin hambatannya kita belajar dari nol, dari awal. Jadi mungkin tidak seperti sekolah yang lain yang sudah lebih berpengalaman. Kemudian hambatan yang lain lagi untuk tingkat penguasaan bahasa Inggris sendiri di sekolah kita itu saya rasa masih belum cukup mumpuni gitu. Jadi ini ya kita katakan hambatan, iya, termasuk kita juga bisa bilang ini tantangan ya. Gimana caranya supaya anak-anak ini bisa mengejar ketertinggalannya, bisa bersaing dengan siswa-siswa yang lain, terutama yang ada di kota. Biasanya mereka itu lebih terasah gitu, lebih terbiasa dalam penggunaan pelajaran bahasa Inggris itu Pak. Nah, tantangan tadi kan harus diselesaikan nih Pak Nafi. Terus kita hadapi untuk sukses dalam lomba. Kira-kira apa nih solusinya untuk menghadapi tantangan tersebut dari Pak Nafi? Nah, yang jelas kita butuh lebih banyak persiapan ya. Kita lebih banyak persiapan, entah itu mulai dari referensi cerita, tentang gimana membuat konten-konten ini. Kalau untuk lomba kan harus yang otentik. Jadi kita buat
buat sendiri, berkolaborasi dengan siswa, nanti bisa dibantu sama guru mapel bahasa Inggris yang lain, seperti itu. Jadi kita perbanyak referensi. Selain itu, solusinya mungkin kita banyak belajar dari YouTube ya, karena sekarang ini informasi kita bisa didapatkan dari mana aja tentang bagaimana cara penyampaian yang baik, dan tips-tips lainnya kita bisa carilah nanti. Gambaran saya seperti itu. Selain nanti juga berkomunikasi dengan guru-guru pembimbing sebelumnya, apa yang sudah mereka lakukan, apa yang jadi hambatan di pembimbingan yang lain, seperti itu Pak. Itu solusi yang baik. Kira-kira nih Pak Nabi, apakah sudah ada nih rencana dari Bapak jadi lomba storytelling ini? Iya, rencananya tentu saya awali dimulai dengan saya sendiri. Saya sendiri itu juga harus belajar banyak dalam hal ini, seperti itu Pak. Jadi dimulai dari saya, kemudian nanti kita gandeng atau kita carilah, kita tentukan anak-anak mana yang berpotensi, kemudian kita tentukan siapa yang nantinya bisa mewakili sekolah kita, kemudian gambaran saya sih kita juga komunikasi dengan orang tua kalau nanti misalnya kita sudah menentukan anaknya, kemudian supaya jadi pembimbingan ini tidak hanya dari sekolah, tetapi guru juga orang tua di rumah bisa mendampingi gitu, membantu proses belajarnya di rumah atau proses latihan di rumah. Jadi semuanya nanti bisa bekerja sama supaya kita berusaha bareng-bareng untuk mencapai tujuan kita gitu Pak. Nah, dari beberapa rencana yang Bapak sampaikan tadi, adakah prioritas mana yang ingin Bapak dahulukan? Prioritasnya yang saya dahulukan tentunya bagaimana siswa nanti bisa tampil maksimal. Jadi yang saya prioritaskan yaitu latihan, banyak latihan nanti. Jadi dari latihan itu nanti akan kita evaluasi, kita akan banyak melakukan refleksi, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan lagi. Jadi seperti itu Pak. Jadi di proses latihannya nanti untuk prioritasnya. Nah, setelah melakukan rencana, kemudian ada prioritas awal nih, tentunya Bapak ini nanti punya strategi nih supaya berhasil dan tuntas dalam membimbing siswa. Kira-kira apa nih Pak strategi yang akan Bapak lakukan? Iya, kita nanti akan siapkan strateginya, gimana caranya supaya siswa itu mudah menghafal. Karena ini walaupun bercerita, itu kok gambaran saya, ini siswa juga tidak langsung bercerita tanpa dia hafal, dia itu harus hafal. Nah, bagaimana siswa nanti supaya lebih mudah, lebih bisa ekspresif, itu kan tentu saja untuk hafalan cerita dia harus dikedepankan ya kan. Jadi strateginya gimana kita bisa berhasil dalam pembimbingan ini, dalam pembimbingan ini nanti kita kasih tips-tips untuk supaya mudah menghafal, entah itu dengan bantuan visual, entah bantuan audio. Jadi siswa tidak hanya belajar dari teks saja, tapi kita bantulah nanti dari apa yang ada, dari semua fasilitasnya. Jadi untuk ukuran keberhasilan dari perencanaan tersebut, apa Pak yang bisa menjadi indikator bahwasanya rencana dan strategi panjenengan nanti akan berhasil? Ukuran keberhasilan ya nanti kita akan buat inilah timeline ya, atau jangka waktu nanti dalam waktu 1 bulan ini untuk minggu pertama nanti apa, minggu keduanya apa, minggu ketiga dan seterusnya, sehingga pada akhirnya atau minggu keempat ini siswa itu sudah benar-benar siap
begitu, baik secara kemampuan maupun secara mental siswa ini siap. Jadi tolak ukurnya seperti itu. Masalah nanti hasilnya itu kan nanti tinggal kita doakan seperti itu, Pak. Jadi intinya pada akhir pembimbingan ini nanti anak bisa siap dan bisa tampil maksimal. Seperti itu. Rencana yang sangat bagus, sudah sistematis menurut saya. Lalu apa komitmen Bapak terhadap rencana tersebut? Ya, komitmen saya ini dengan adanya tugas baru seperti ini, saya bisa membawa tanggung jawab ini dengan baik, bisa menjalankan tugas ini atau tanggung jawab ini dengan baik, dengan bantuan teman-teman semua tentunya, dengan kerjasama dengan rekan-rekan sejawat, terutama untuk yang satu mapel dengan saya. Nah, dari komitmen tadi Pak, kira-kira ini siapa yang dapat membantu Bapak dalam mewujudkan hal tersebut? Ya, yang pasti guru-guru satu mapel tadi sudah saya sampaikan, kemudian orang tua juga saya harapkan bisa membantu untuk ikut membimbing anak ketika di rumah, kemudian juga dukungan dari kepala sekolah. Intinya dukungan semua pihak lah. Jadi kita semuanya sebagai satu tim supaya bekerja bareng. Alhamdulillah ini tadi Bapak sudah menyampaikan beberapa rencana ya terkait permasalahan yang Bapak alami. Bagaimana perasaannya Pak Raffi ini setelah bercerita dengan saya ini? Ya, alhamdulillah sudah jauh lebih lega, Pak. Jadi ada teman ngobrol, syukur bisa membantu menemukan solusi. Jadi ada gambaran nantinya untuk langkah saya ke depan. Nanti akan saya catat hasil obrolan kita ini tadi, apa yang perlu saya lakukan, apa prioritasnya, kemudian siapa nanti yang bisa membantu. Nanti saya akan hubungi. Terima kasih Pak Nanda sudah membantu obrolan kita ini terarah, Pak. Ini terima kasih, lega sekali intinya, terima kasih seperti itu. Baik Pak Nafi, alhamdulillah kalau saya bisa membantu, sedikit membantulah permasalahan yang Bapak alami. Demikian untuk obrolan kita pada sore hari ini ya Pak Nafi. Mungkin nanti kalau Pak Nafi ada permasalahan lagi, insya Allah saya siap untuk membantu menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi. Oke, siap Pak. Demikian Bu Indri, proses coaching saya kepada Pak Nafi ini. Nah, saya mohon arahan dan masukan dari Bu Indri atau sarannya terkait proses coaching yang saya lakukan Bu Indri. Apakah apa yang perlu saya perbaiki dan apa yang perlu saya tingkatkan? Monggo Bu Indri. Luar biasa sekali Pak Nanda proses coachingnya. Nah, di sini saya hanya akan sebagai pengamat gitu nggih, ingin menanyakan kembali, menurut Pak Nanda tadi, bagaimana proses coaching yang jenengan lakukan? Apakah sudah mencapai indikator yang Pak Nanda ingin lakukan? Ya, kalau yang saya rasakan, menurut saya sudah berhasil ya Bu. Menurut saya, karena tadi Pak Nafi berhasil menyebutkan beberapa solusi terhadap permasalahan yang beliau hadapi untuk persiapan lomba storytelling. Nah, di situ saya merasa tujuan yang hendak saya capai ini berhasil. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang berbobot, sepertinya pertanyaan yang saya ajukan semuanya berbobot karena saya melaksanakan proses coaching ini dengan alur Tirta. Kemudian saya juga tidak menjudge ya, memberikan pertanyaan yang menjudge kepada coaching.
Sehingga menurut saya ini sudah lebih baik lah, lebih berhasil. Tapi menurut Bu Indri bagaimana terkait dengan yang tadi diamati? Bagus sekali Pak Nanda, refleksi atas yang coaching jenengan lakukan. Menurut pengamatan saya, di sini Pak Nafi selaku coachingnya itu bisa bercerita leluasa dengan nyaman kepada jenengan, karena jenengan sudah melakukan coaching yang sesuai dengan paradigma, yaitu jenengan sudah berfokus pada Pak Nafi selaku coach, juga jenengan terbuka dan selalu ingin tahu apa sih yang dibutuhkan, apa sih yang bisa dikembangkan dari Pak Nafi. Selanjutnya juga jenengan dalam proses coaching tersebut memiliki kesadaran diri yang kuat, sehingga tetap berfokus kepada coaching, tidak melenceng kemana-mana. Dan yang lebih penting lagi, jenengan mampu melihat peluang baru di masa depan apa yang dimiliki dari Pak Nafi. Jadi hal ini juga saat melakukan proses coaching, jenengan tidak memandang rendah Pak Nafi, memperlakukan Pak Nafi sebagai mitra yang setara. Juga dengan pertanyaan-pertanyaan jenengan yang berbobot tadi, itu membuat Pak Nafi terpancing untuk berpikir kreatif, ide-idenya muncul, sehingga potensi yang dimiliki oleh Pak Nafi itu bisa muncul, jenengan munculkan, jenengan bisa untuk tampilkan apa loh yang bisa dilakukan oleh Pak Nafi. Kemudian sejauh ini untuk kompetensi jenengan sudah sangat baik sekali, presence-nya oke, mendengarkan secara aktif juga sudah dilakukan, jenengan tidak memberikan judgmental, tidak mempunyai asumsi negatif, juga tidak berasosiasi apapun, bersikap netral terhadap Pak Nafi, sehingga pada akhirnya jenengan bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang tadi jenengan khawatirkan agak perlu ditingkatkan gitu, tapi ternyata jenengan sudah melakukannya dengan sangat baik, sehingga dari kasus awal Pak Nafi yang merasa terbebani mendapatkan tugas untuk sebagai penanggung jawab lomba storytelling, setelah ngobrol dengan jenengan, setelah coaching, beliau akhirnya muncul ide-ide baru dan merasa lega. Luar biasa sekali Pak Nanda. Nah, yang ingin saya tanyakan, jenengan sudah baik untuk proses membuat pertanyaan berbobotnya. Kira-kira kompetensi apa lagi Pak Nanda yang ingin jenengan kembangkan untuk kedepannya? Yang berdasarkan hasil tadi yang sudah jenengan lakukan. Yang ingin saya kembangkan lagi adalah terkait pendengar aktif. Aktif, dimana saya di sini ya memang berusaha untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Nafi, kemudian permasalahannya. Namun terkadang di dalam pikiran saya atau dalam benak saya juga ingin membantu memberikan solusi dan sebagainya. Tapi saya juga sadar saya sebagai coach tidak boleh memberikan solusi, kami hanya memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot yang memantik sehingga coach itu bisa menemukan permasalahan sendirinya. Mungkin itu yang mungkin akan saya kembangkan lagi Bu, saya belajar lagi menjadi pendengar aktif yang baik sehingga bisa menahan, ya mungkin belajar lagi dalam PSE dan sebagainya, sehingga yang namanya ingin memberikan jawaban dan sebagainya itu kan kontrol emosi dan sebagainya. Kalau itu tidak terkontrol, maka saya tidak bisa menjadi pendengar aktif yang baik, sehingga proses coachingnya tidak bisa berjalan dengan baik. Iya, betul sekali Pak Nanda. Semua proses coaching itu harus dipraktekkan, harus sering dilatih, tidak hanya kita paham teori, tapi sering mempraktekannya sehingga kita menjadi punya skill yang lebih baik. Bahkan skill mendengarkan dengan aktif gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Nanda sudah melibatkan saya dalam proses coaching jenengan. Semoga kedepannya jenengan lebih sukses lagi, lebih bisa berhasil dalam proses coaching, sehingga lebih banyak
membawa kebaikan dan berdampak pada pendidikan di Indonesia. Amin. Terima kasih Bu Indri atas waktu yang diluangkan sehingga mau membantu saya dalam melakukan proses coaching sebagai pengamat. Tak lupa juga Bu Hamidah, saya ucapkan terima kasih, dan juga Pak Nafi sebagai coach yang telah membantu saya dalam proses coaching. Demikian untuk proses kita pada sore hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Kita berempat sudah bisa mempraktekkan praktek coaching dan kita bergantian sudah mempraktekkan sebagai coach, kuce, dan pengamat. Semoga kedepannya kita lebih bisa belajar memperbaiki dari praktek coaching yang kita lakukan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.